teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitriana, kelas 10 IPA 4 dari SMAN 1 Ciawi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kesultanan di Sulawesi, yaitu diantaranya di Kerajaan Luwu. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ini adalah Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Bugis. Tahun 1889, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 hingga abad ke-14. Tetapi tidak ada bukti sejarah yang lebih lanjut. Pusat kerajaan Luwu terletak di Malangke, yang kini menjadi Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu terletak di suatu tempat sebelah utara Teluk Bone. Ila Galigo membagi bumi menjadi 3 bagian, yaitu bumi bagian atas, bumi bagian tengah, dan bumi bagian bawah. Kehidupan masyarakat Bugis dimulai di daerah tengah yang bernama Wale atau Walek atau Luwu. Berbicara tentang kapan berdirinya kerajaan Luwu, belum ada sumber yang akurat yang bisa menjelaskan secara pasti tahun didirikannya kerajaan Luwu tersebut. Kerajaan Luwu baru terungkap secara resmi setelah ditulis oleh Prancis pada zaman Gajah Mada tahun 1364 dalam bukunya. Kerajaan Luwu juga diperkirakan sejaman dengan Kerajaan Sriwijaya. Dari sumber ini dapat disimpulkan bahwa Batara Guru memerintah pada tahun 900-an lebih. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa Batara Guru itu? Batara Guru dikisahkan sebagai manusia jelmaan dari dewa yang diturunkan oleh Patatoe ke bumi, di mana pada saat itu terjadi kekosongan. Dalam penulisan kata kosong oleh para sejarawan bermakna kekosongan pemerintahan yang mengatur kehidupan manusia dari kekacauan. Tetapi bukti sejarah penaklukan kerajaan Luwu oleh Majapahit melainkan karena perkawinan kerajaan. Orang-orang Bugis ditemukan hampir di sepanjang pantai, yang terbukti bahwa mereka bermigrasi untuk berdagang dengan masyarakat adat Luwu. Jika ditarik ke belakang, nama kerajaan Luwu telah dikenal dalam naskah Bugis Ila Galigo. Di sini dikenal nama tokoh Seweli Gading yang berasal dari kerajaan di Sulawesi. Kerajaan Luwu mencapai puncak kejayaannya. Sektor pendukung kejayaan kerajaan Luwu terutama berasal dari perdagangan biji besi dan dari barang-barang yang berbahan dasar besi. Komoditas ini kemudian diperdagangkan dengan negara-negara agraria di Bugis di selatan Sulawesi. Dari sinilah kemakmuran kerajaan Luwu menjadikannya sebagai kerajaan terkuat di sebelah tenggara dan barat daya Sulawesi. Kekuatan kerajaan Luwu menjadi alasan untuk meluaskannya wilayah kekuasaan. Pada abad ke-15, kerajaan Luwu menguasai Sungai Cenrana yang merupakan penghubung dengan Tasik Besar. Penguasaan ini berkaitan erat dengan persamaan jalur perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian di kerajaan Luwu. Akan tetapi, sekitar tahun 1500 sampai 1530 Masehi, kekuasaan kerajaan Luwu mulai merosot, seiring dengan semakin kuatnya kerajaan Wajo. Struktur pemerintahan di kerajaan Luwu menempatkan status seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja merupakan pelaksana kekuatan tertinggi sebagai penyatu kekuatan magik dan mistis. Di kerajaan Luwu, kedudukan seorang raja bergelar mangku. Sebutan ini mengalami perubahan ketika ajaran Islam mulai masuk ke kerajaan Luwu. Islam mulai masuk ke kerajaan Luwu pada abad ke-16 kala itu. Datu Luwu menerima dan masuk Islam pada tahun 1604 sampai 1605.
Beliau menjadi raja pertama dari kerajaan Luwu yang memeluk Islam. Sehubungan dengan itu, Daeng Palabung ke dalam agama Islam. Maka, sebutan raja atau datu di kerajaan Luwu berubah menjadi sultan, sebagaimana gelar yang kemudian disandang oleh La Patiwale Daeng Palabung, yaitu Sultan Muhammad. Ini adalah istana kedatuan kerajaan Luwu. Terdapat peninggalan bersejarah di kerajaan Luwu, yaitu seperti ada di dalam dinding kaca, yaitu seperti sertifikat yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Juga terdapat pelaminan khas Luwu, keris peninggalan Luwu, dan keris-keris lainnya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai Kesultanan di Kerajaan Luwu. Mohon maaf hanya sedikit karena yang saya ketahui hanya segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.